ada yang suka pilus. Setiap hari pabrik ini mengolah bertonton pilus loh. Dan ayak, hanya pilus-pilus yang ukurannya sama saja yang lolos dalam proses pengayakan ini. Penasaran? Yuk kita lihat prosesnya dari awal. Ini adalah pabrik cemilan kacang terbesar di Indonesia. Di sini kita akan mengintip proses pembuatan kacang pilus mix. Disebut mix karena dalam satu kemasan ada lebih dari satu jenis kacang dengan banyak rasa. Ini namanya mesin potong atau mesin ekstruder, Mul. Wah, keren ya, Nyil. Tapi ini kenapa pakai ditutup segala? Waduh. Jambul, dasar bandel nih. Main buka-buka aja. Tuh lihat, kita diserang mesin potong pilus. Aduh, kabur. Mul. Pertama kita masuk ke proses mixing atau pencampuran dulu ya. Ini dia bahan utamanya. Yap, tepung. Masukkan tepung ke dalam mesin mixer atau mesin pengaduk ini. Kemudian tambahkan juga bumbu-bumbu pelengkapnya. Ada garam, gula, dan bumbu lainnya. Nah, kalau yang kental ini namanya tepung gladren. Tepung gladren adalah tepung khusus yang sudah dibumbui dengan bawang, kacang wijen, gula, dan garam. Supaya menjadi lebih kental, harus dicampur dulu dengan air panas bersuhu 80 derajat Celcius. Oke, setelah semua bahannya masuk, sekarang tinggal aduk mengaduk nih. Proses pengadukan biasanya berlangsung selama 5-10 menit. Tuh lihat, adonannya sudah mulai kalis, jadi lebih padat dan menggumpal. Tampung adonan ini ke dalam box kontainer. Selanjutnya, masukkan adonan ke dalam mesin ekstruder untuk dibentuk menjadi pilus. Secara otomatis mesin ekstruder akan menggiling dan memotong adonan menjadi bulatan-bulatan kecil dengan ukuran yang relatif sama. Dalam sehari mesin ini mampu memotong adonan hingga lebih dari 2 ton loh. Keren kan? Adonan yang sudah terpotong kemudian disortir lagi menggunakan saringan ini. Fungsinya untuk memisahkan adonan pilus yang masih menggumpal. Setelah disortir, ban berjalan akan membawa jutaan pilus ini ke tempat penggorengan. Ayo berangkat! Wih, besar banget kan penggorengannya. Bisa untuk menggoreng 20 ton pilus dalam sehari. Goreng pilus sebanyak 2 kali. Masing-masing butuh waktu 6-7 menit. Pada penggorengan pertama, suhu minyak yang digunakan sekitar 165 derajat Celcius. Sedangkan penggorengan kedua, suhunya dinaikkan lagi hingga di atas 180 derajat Celcius. Teknik menggoreng seperti inilah yang menghasilkan pilus dengan rasa yang gurih dan super renyah. Oh iya, untuk menggoreng pilus sebanyak ini butuh 7 ton minyak goreng dalam satu harinya. Wih. Seluruh proses penggorengan diatur melalui panel-panel kontrol ini. Di antaranya mengatur lama waktu serta menjaga suhu minyak goreng agar tetap stabil. Tada! Ini dia pilus-pilusnya. Sabar ya. Pilus-pilus ini masih harus diayak dulu untuk memisahkan pilus-pilus yang menempel atau yang bentuknya rusak. Goyang terus. Wah, Unyil sudah gak sabar makan pilusnya nih. Ngiler. Unyil. Ngagetin Unyil aja. Aduh. Gemeteran kayak kena gempa nih. Udah, Ampul. Dari tadi usil aja nih. Nggak Unyil kasih pilus loh. Pilus yang lolos kemudian dibumbui dalam tabung-tabung ini supaya rasanya makin mantap. Setiap tabung ini mampu menampung hingga 12 kontainer pilus loh. Putar tabungnya, lalu taburkan bumbu pilusnya. Ser. Cepat kan nyampurnya?
Masing-masing tabung memiliki paduan rasa yang berbeda-beda. Ada rasa ayam bawang, sapi panggang, rumput laut, pedas, hingga rasa original. Selain berisi pilus aneka rasa, dalam satu kemasan pilus mix juga terdapat jagung goreng alias marning. Beuh, siapa sih yang gak suka marning sebanyak ini? Dibuatnya dari jagung yang berkualitas loh, dijamin renyih. Maksud Unyil, renyah banget gitu. Nah, sekarang kita kemas pilus mixnya yuk. Jangan lupa dinginkan pilus dan marningnya dulu ya, sampai suhunya sekitar 40 derajat Celcius. Masukkan pilus aneka rasa dan marning jagung ke dalam mesin filling ini. Dalam 1 menit, mesin filling ini mampu mengisi hingga 75 bungkus. Cepat sekali kan? Produk yang sudah dikemas ini harus dilewatkan dalam conveyor X-ray dulu untuk memastikan tidak adanya logam berbahaya dalam kemasan. Oh iya, dalam 1 hari, pabrik yang berlokasi di Pati, Jawa Tengah ini mampu menghasilkan pilus mix lebih dari 500 kg loh. Wah, dengan mesin X-ray ini, Unyil bisa lihat tembus pandang ke dalam kemasan pilusnya. Wih, keren banget. Loh, kok apaan tuh? Kayaknya Unyil kena tuh. Asik. Embul, dari mana aja? Kok tadi Unyil lihat bayangan embul di layar komputer sih? Embul tadi ngikutin konveyor pilusnya, Nyil. Habis Embul lapar sih. Aduh, Embul, untung tadi nggak ikut masuk ke mesin kemasan. Ya, jangan gitu Embul, bahaya tahu. Iya Nyil, iya. Ada yang tahu makanan apa ini? Iya, ini camilan mie renyah. Coba perhatikan, warna bungkusnya beda-beda kan? Disesuaikan dengan rasanya yang bermacam-macam. Pabrik yang ada di Masaran, Sragen, Jawa Tengah ini sudah 8 tahun membuat camilan mie kremes yang renyah dan gurih. Bahan utama mie adalah tepung terigu. Melalui selang besar, tepung akan otomatis keluar dan tertampung dalam mesin mixer atau mesin pencampur. Kapasitas mesin ini bisa sampai 2.500 kg loh. Wih, sama dengan 2,5 ton tuh. Itu sih kayak beratnya rata-rata gajah laut dewasa. Dada gajah laut. Selanjutnya, baling-baling mesin akan mengaduk tepung. Selanjutnya, tepung dicampur dengan air garam dan pewarna makanan. Air garamnya dialirkan otomatis dari pipa di dalam mesin. Aduk terus ya. Adonan diaduk 18 menit dengan suhu mencapai 35 derajat Celcius. Nah, adonannya mulai berubah warna tuh. Aduh, capek juga nyusul Melani naik sepeda. Tapi pabrik minyak di sini bukan ya? Semoga benar deh. Oke, jika pengadukan selesai, adonan akan otomatis turun dan mengisi wadah penampungan yang ada di mesin fitting. Mesin fitting berfungsi membentuk adonan menjadi lembaran-lembaran pipih. Supaya renyah, adonan akan melewati 7 kali pemipihan. Semakin tipis, semakin renyah, teman. Ketebalan mie awalnya adalah 6,7 mm. Dipipihkan sampai 0,65 mm. Karena sangat tipis, lembaran jadi gampang putus. Jadi, harus terus diawasi ya. Lembaran adonan selanjutnya masuk proses pemotongan menjadi untayan-untayan mie atau biasa disebut slating. Dari tiap lembar adonan bisa menghasilkan 55 helai mie. Alas mie yang bergerigi dan bergelombang ini yang membuat mie jadi keriting. Oke deh, ban berjalan akan mengantar barisan mie menuju mesin steaming untuk dikukus. Seperti naik kereta api. Mie dikukus selama 2 menitan dengan suhu 95 hingga 100 derajat Celcius.
Wih, sebentar lagi matang tuh. Untung tadi ada payung, jadi Melan bisa sampai sini bantu bikin mie. Tapi mana si Unyil ya? Oh, katanya mau nyusul. Melan, wah, akhirnya ketemu di sini. Lama banget sih, Nyil. Iya, tadi Unyil hampir nyasar Melan. Melan, ini mie-nya sudah jadi ya? Belum, Nyil. Itu belum siap dimakan. Melan beresin mie dulu ya. Ini mau dikemas. Oke, kalau sudah ada yang jadi, Unyil mau ya. Sip, ayo dah. Selesai dikukus, mie kembali berjalan untuk dibentuk dan dilipat. Mesin akan memotong dan melipat mie secara otomatis. Setiap potongan mie panjangnya 13 sampai 14 cm dengan berat 17 gram. Ayo, jalan lagi. Hop, hop, hop. Mie-nya main prosotan tuh. Setiap mie akan turun ke wadah kotak-kotak kecil. Setelah dirapikan, mie siap digoreng. Mesin besar ini akan menggoreng mie sebanyak 2 kali. Tujuannya agar benar-benar renyah. Yang pertama, mie digoreng dengan suhu 124 sampai 140 derajat Celcius. Sedangkan yang kedua dengan suhu maksimal 155 derajat Celcius. Proses menggoreng ini berlangsung 80 detik saja. Setelah digoreng, mie nggak langsung dikemas karena harus melalui proses pendinginan terlebih dahulu. Suhu mesin pendingin 30 derajat Celcius. Selain untuk meniriskan minyak, mesin ini juga berfungsi untuk mengeringkan mie. Cukup dinginkan selama 3 menit untuk menghilangkan resiko berjamur saat pengemasan. Mie renyahnya sudah jadi tuh. Sebelum dikemas, satu persatu diberi bumbu dulu. Setelah itu, baru deh mie dikemas plastik secara otomatis. Snack mie ini dibuat dengan 7 macam rasa. Enak Melan. Gurih. Enak kan? Melannya suka banget jajanan seperti ini. Melan, Unyil minta lagi dong. Ya ampun, Unyil kan udah habis 2 bungkus tadi. Bagi dong, dikit aja. Enggak ah, kalau mau beli aja sana.